Korea Selatan dan Indonesia diketahui bekerja sama untuk mengembangkan jet tempur KF-21. Kedua negara menyepakati perjanjian dalam hal pembiayaan produksi KF-21 Boramae pada tahun 2014 silam. Kemudian pada 2015, Korea Selatan meluncurkan proyek KF-21 Boramae senilai 6,74 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan bertanggung jawab sebanyak 60% dari biaya produksi KF-21 Boramae. Sementara sisanya dibagi antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry, KAI, masing-masing sebesar 20%. Sayangnya, proyek pengadaan pesawat tempur canggih untuk kedua negara tersebut harus terkendala. Hal itu disebabkan lantaran pemerintah Indonesia belum melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. The Korea Economic Daily melaporkan bahwa Indonesia tidak menepati janjinya untuk memberitahu Korea Selatan tentang jadwal pembayaran pada akhir Juni tahun 2023 seperti yang disepakati. Sesuai kesepakatan awal, Indonesia seharusnya sudah melakukan pembayaran lebih dari 12,6 triliun rupiah dari total biaya sebesar 19,6 triliun rupiah. Namun hingga saat ini, Indonesia baru membayar biaya proyek KF-21 Boramae sebesar 3,2 triliun rupiah, lapor Defense Acquisition Program Administration, DAPA. Sebelumnya pada Mei, pimpinan DAPA Eom Dong-wan mengatakan bahwa Indonesia berjanji untuk memberitahu Korea Selatan tentang rencana pembayaran jumlah yang tersisa pada akhir Juni. Pejabat senior DAPA termasuk No Ji-men, yang memimpin proyek pengembangan pesawat tempur buatan dalam negeri, sempat mengunjungi Indonesia pada 10-13 Mei untuk mendesak agar pembayaran dilakukan tepat waktu. The Korea Economic Daily melaporkan bahwa Indonesia telah berulang kali berjanji untuk memenuhi komitmennya. Meski pembayaran terkendala, Indonesia tak menyerah untuk merampungkan proyek KF-21 Boramae. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan negara jika Korea Selatan menuntut agar mereka mengungkap jadwal pembayaran, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 26 Juni tahun 2023 mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah akan menepati janjinya. Kendala lain dalam proyek KF-21 Boramae yakni melemahnya kepercayaan pada proyek antara Korea Selatan dan Indonesia. Dengan komitmen yang belum tercapai, tentu Korea Selatan mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap proyek tersebut. Indonesia dinilai gagal melakukan pembayaran untuk proyek KF-21. Kini, kepercayaan terhadap proyek dikatakan telah melemah secara signifikan. Hal itu juga diperkuat dengan fakta bahwa pemerintah Indonesia justru menandatangani kesepakatan terpisah untuk membeli jet tempur dari Prancis dan Qatar. Meski demikian, Indonesia tampaknya tidak menyerah pada proyek KF-21 Boramae. Sebab, pilot dan teknisi dari Indonesia masih berada di Korea Selatan untuk pelatihan. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang pejabat DAPA. Indonesia sendiri dinilai sudah terlambat untuk berkontribusi dalam pengembangan bersama jet tempur KF-21. Hal itu diungkapkan oleh Badan Pengadaan Senjata Korea Selatan pada Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023 lalu. KF-21 Boramae sendiri dirancang untuk terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,81 dan jangkauan terbang 2.900 km. Pesawat tempur ini akan dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti AESA atau Radar Aktif Electronically Scanned Array. Belum lama ini, prototipe ke-6 dan terakhir pesawat tempur KF-21 Boramae buatan Korea Selatan sukses melakukan uji terbang perdananya. Uji terbang perdana pesawat tempur KF-21 Boramae berlangsung pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023 lalu. Prototipe KF-21 Boramae lepas landas dari Flying Training Wing ketiga Angkatan Udara di Sacheon, sekira 300 km di selatan Seoul. Pesawat tempur canggih itu berhasil menyelesaikan penerbangan selama 33 menit pada pukul 15.49 waktu setempat.